kalau aku kena COVID, aku masih bisa kasih ASI nggak ya? Halo millennials, balik lagi di YouTube channel kita kali ini. Hari ini kita mau ngebahas seputar ASI dan juga dikaitin sama pandemi COVID-19. Nah, karena kita juga dapat berita, kita juga baca ada riset yang membuktikan walaupun ibunya kena COVID-19 tapi masih disarankan untuk tetap kasih ASI. Nah, pasti kita juga tanya-tanya nih, kalau misalnya kitanya sebagai ibunya kena COVID, kalau kita kasih ASI ke anak kita, bukannya anak kita juga nanti bakal kena COVID? Sebenarnya bukan berarti kalau maminya COVID, anaknya pasti COVID. Karena kita tahu kalau namanya ASI, air susu ibu itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Iya. Dan kalau millennials bisa baca di makanan pendamping ASI manapun, itu pasti tertulis, atau di susu formula pun juga selalu tertulis kalau ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Yes. Kenapa dia terbaik? Karena tidak ada susu formula atau MPASI manapun yang dapat menggantikan struktur dan juga formulasi daripada si ASI tersebut. Kenapa? Karena di ASI tersebut mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak yang sangat sesuai dengan kebutuhan baby. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, dia bisa juga memberikan atau mentransfer antibodi dari maminya ke bayinya tersebut. Dan itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh makanan yang lain. That's why ASI adalah makanan terbaik untuk bayinya. Nah, jadi kalau menyambung, apakah ASI kalau maminya kena COVID, lalu babynya gimana nih? Apakah boleh di-ASI-in apa enggak? Dulu pas awal-awal COVID, yang kami baca itu diinfokan kalau ibu dan anaknya itu harus dipisahkan dan anaknya itu harus full menggunakan susu formula atau MPASI yang lainnya. Tapi ternyata research going on ternyata ketemu bahwa ternyata kalau maminya kena COVID, ASI-nya sendiri pun yang tadi ada antibodinya itu ternyata dia juga ada antibodi untuk COVID yang bisa ditransfer ke babynya. Jadi anaknya secara langsung mendapatkan antibodi untuk mencegah COVID dari ASI maminya yang terkena COVID. Oke, jadi bisa disimpulin kalau tetap aman nih untuk si ibu untuk tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun si ibunya positif COVID. Yes, dan sekarang WHO pun juga menyarankan untuk anak yang dari ibu yang memang terkena COVID tetap memang kalau memang dia dapat ASI ya. Jadi ibunya harus tetap memberikan ASI tersebut ke anaknya, ke babynya itu. Walaupun ya tetap dengan mencegah proses penularannya ya dengan cara menggunakan masker. Babynya pun ya karena maminya sudah pakai masker, diharapkan pada saat proses menyusui tersebut ya transmisi penularan juga lebih rendah. Tapi nggak ada ini nggak sih kayak tadi misalnya kamu bilang kalau menyusui secara langsung kan memang ada bonding juga, tapi kan jaraknya deket banget kan antara anak sama ibunya. Apa ada anjuran untuk misalnya pumping dengan bantuan botol atau gimana gitu untuk? Kalau untuk prosedur teknisnya apakah lebih baik dengan pumping atau dengan direct breastfeeding? Tetap secara overall lebih bagus direct breastfeeding. Tapi kalau misalnya memang kita cukup khawatir juga apakah nanti dengan terlalu dekat bisa menularkan ke anak-anak, ya kalau misalnya lebih nyaman untuk terpisah, itu pun juga nggak ada masalah. Misalnya maminya anggaplah dia kena COVID, lalu kebetulan ada suami atau ada helper yang lain, baik itu dari pihak keluarga, itu yang bisa membantu menjaga anaknya, ya maminya bisa tetap pompa. Lalu ASI-nya itu tetap diberikan kepada bayinya. Tapi kalau misalnya memang dari awalnya sudah direct breastfeeding, ya maminya pakai masker aja. Lalu tetap di susu. Deg-degan ya? Ya. Enggak ya? Ya sebenarnya sih tergantung biasanya seperti apa. Seperti itu sih. Oke. Jadi dari video ini kita juga mau share nih buat millennials yang masih menyusui dan kalau misalnya lagi di kondisi yang
terkena COVID, jangan khawatir. Ternyata nanti kita akan share juga link dari berita ini supaya millennials bisa baca legit beritanya kalau memang risetnya membuktikan tidak ada kaitannya dan aman-aman aja untuk ibu yang terkena COVID untuk tetap menyusui anaknya. Ya, malah disarankan gitu ya. Kamu pesen dong terakhir kalau misalnya untuk mami-mami yang berjuang nih, pasti kan nggak gampang lah. Aku ngerti kayak di satu sisi kita harus tetap supply makanan yang terbaik untuk bayi kita, tapi di satu sisi lagi memang mungkin ngedown terkena COVID-19 gitu. Basically kalau misalnya mami-mami, millennials di luar sana yang amit-amit positif dengan COVID, tapi gejalanya itu mungkin tidak ada gejala atau gejalanya hanya ringan, yang tidak sampai perlu minum obat yang tidak diperbolehkan untuk kalau sampai maminya masih ASI, itu tetap kasih ASI ke anaknya. Tapi kalau misalnya gejalanya cukup berat, yang sampai maminya harus dirawat di rumah sakit, terisolasi juga dari semua pihak, apalagi juga sampai harus minum obat yang memang tidak boleh diberikan pada ibu yang sedang memberikan ASI. Nah makanya lebih baik ASI-nya jangan. Tapi kalau misalnya seperti kan kebanyakan kasusnya kita di sini kan OTG, jadi seharusnya maminya masih tetap bisa memberikan ASI itu kepada bayinya, karena tidak ada minum obat apa-apa. Iya, itu juga penting untuk diingat kalau misalnya kita lagi konsumsi obat-obatan tertentu, kita harus cek dulu ke dokter apakah boleh tetap diberikan, karena kan ASI itu juga merupakan kayak apa ya, nutrisi sari-sari dari apa yang kita makan juga, termasuk obat-obatan itu sendiri gitu. Jadi buat millennials di luar sana yang masih menyusui, masih memberikan ASI, tapi keadaannya mungkin sekarang lagi kena COVID-19, tetap semangat memberikan ASI-nya karena itu yang terbaik juga buat anak kita ya. Nah, kita akan sharing lagi info-info berikutnya. Kalau millennials punya topik ataupun ide mau ngomongin apa, mau tanya apa, komen di bawah seperti biasa. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke? Oke. See you. See you.